Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya, kita teruskan. Ini masih tentang perkara-perkara yang sunnah yang sebaiknya dilakukan seseorang sebelum dia berihram. Perbuatan yang hendaknya dilakukan oleh orang yang akan berihram. Yaitu yang keempat, menunaikan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat sesudah mandi, tapi sebelum ihram. Hal ini disepakati semua mazhab, atau ihram dilaksanakan sesudah sholat fardu menurut pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Dalil untuk yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bizil hulaifah ra'ataini summa ahrama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menunaikan salat 2 rakaat di Zulhulaifah, kemudian berihram. 2 rakaat ini haram dilakukan pada waktu yang makruh di luar tanah haram Mekah. Kemudian disunnahkan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Adapun tentang ihram sesudah sholat fardu, dan inilah yang paling utama menurut mazhab Hambali, dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Athram dari Sa'id Ibnul Musayyab dari Ibnu Abbas. Aujaba Rasulullah SAW al-ihram hina faragha min sholatihi. Rasulullah SAW melaksanakan ihram setelah selesai sholat. Jadi ada 2 pandangan ya untuk menunaikan sholat sunnah ihram ini. Pendapat yang pertama yang disepakati oleh semua mazhab bahwa menunaikan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat sesudah mandi, tapi sebelum ihram. Ini pandangan yang pertama. Muncul kata-kata sholat sunnah ihram sebelum ihram, sebelum berniat gitu ya. Nah, tapi kalau pandangan kedua ini, ihram dilaksanakan sesudah sholat fardu. Apakah mungkin fardu zuhur, apakah fardu asar, dan seterusnya. Jadi untuk pendapat kedua ini tidak muncul kata-kata sholat sunnahnya ini. Jadi pandangan yang pertama, setelah seseorang itu mandi, kemudian melaksanakan sholat sunnah ihram, dan sholat sunnah ihram itu dilaksanakan sebelum dia berniat, gitu ya. Apakah untuk haji ataupun untuk umroh. Nah, sementara pandangan yang kedua ya, menurut mazhab Maliki dan Hambali, bahwa niat ihram itu dilakukan setelah sholat fardu. Tidak muncul ya kata-kata sholat sunnahnya. Dan kedua pandangan ini ada dalilnya masing-masing ya. Nah, seperti pendapat yang pertama, yaitu ada istilah sholat sunnah ihram, berdasarkan bahwa Rasulullah SAW sholat di Zulhulaifah 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini dimaknai sebagai sholat sunnah ihram. Kemudian setelah itu baru Rasulullah berihram. Adapun pandangan kedua, dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW mewajibkan ihram. Artinya memulai niat ihram ketika hina faragha min sholatihi, setelah Rasulullah SAW itu selesai dari sholat. Ini juga tidak disebutkan ya sholatnya apakah sholat fardu atau sholat sunnah. Tapi dalil ini dipakai oleh mazhab Hambali, bahkan menurut mereka ini yang lebih utama. Setelah sholat fardu, kemudian melaksanakan niat ihramnya. Jadi tidak ada jeda antara sholat fardu dan ihram itu dengan sholat sunnah ihram. Menurut mazhab Hambali, boleh saja dengan kadar kebolehan yang sama seseorang melakukan ihram langsung sesudah sholat, ketika sudah duduk di atas kendaraannya, atau ketika sudah mulai berjalan. Setelah duduk di atas kendaraan, dia mengucapkan talbiyah. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, lebih afdol berihram ketika kendaraan sudah mulai bergerak. Ya, ketika sudah berjalan, barulah kita berniat. Labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjan, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu dilafalkan atau diucapkan setelah kendaraan mulai bergerak. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau ketika dia sudah mulai bergerak menuju jalan, mulai berangkat sambil berjalan kaki, sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Amarna Rasulullah SAW, ketika kami hendak bertalbiyah,
Dan berihram Rasulullah SAW memerintahkan kami melakukan ihram apabila kami telah mulai berangkat. Kemudian yang kelima, membaca talbiyah. Talbiyah ini dilakukan langsung sesudah sholat menurut mazhab Hanafi. Karena Nabi SAW dulu bertalbiyah di akhir sholatnya. Inilah yang paling afdol. Talbiyah juga dilakukan sesudah duduk di atas kendaraan. Kemudian berniat. Jika seseorang menunaikan haji ifrad, maka dengan talbiyahnya hendaknya dia meniatkan haji. Sebab ini adalah ibadah dan semua amal tergantung kepada niatnya. Talbiyah diiringi dengan niat menurut mazhab Syafi'i. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim, "Iza tawajjahtum ila Mina fa'ahillu bil hajj." Apabila kalian sudah berangkat menuju Mina, bertalbiyahlah dengan haji. Ihlal artinya mengeraskan suara dengan bacaan talbiyah. Yang diperhitungkan adalah niat, bukan talbiyah. Jadi, jika seseorang bertalbiyah dengan nusuk selain yang ia niatkan, maka yang diperhitungkan adalah nusuk yang ia niatkan. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, talbiyah dilakukan setelah duduk di atas kendaraan dan mulai berjalan. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Anas dan Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama rakiba rahilatahu wastawat bihi ahla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bertalbiyah setelah naik kendaraan dan duduk di atasnya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram setelah beliau menyelesaikan sholat. Setelah beliau duduk di atas kendaraan dan kendaraannya atau unta tunggangannya sudah berdiri, beliau pun bertalbiyah. Talbiyah diperbarui lagi setiap kali menuruni atau mendaki tanjakan, bertemu teman sehabis sholat, dan ketika mendengar suara orang yang bertalbiyah. Disunnahkan memperbanyak bacaan talbiyah dan membacanya dengan suara keras tanpa berlebihan pada saat ihram, kecuali bagi kaum wanita. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Afdalul hajj al-ajju was-sajju." Amalan haji yang paling afdal adalah aj dan saj. Aj artinya membaca talbiyah dengan suara keras, sedangkan saj artinya menyembelih hewan kurban. Lafal talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Dianjurkan tidak menambah kalimat lain, tetapi jika ditambah boleh saja. Apabila seseorang bertalbiyah sambil berniat, berarti dia terhitung sudah berihram menurut mazhab Hanafi. Intinya pada poin ini adalah memperbanyak talbiyah. Ya. Adapun ada perbedaan tadi ya, antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Tapi perbedaan ini sudah dibahas sebelumnya pada saat kapan seseorang itu dinyatakan sudah sah berihram. Bahwa apakah cukup dengan bertalbiyah saja maka dia sudah masuk tanpa niat. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa harus berniat. Nah, kemudian setelah niat baru bertalbiyah. Kemudian karena apa yang diperhitungkan adalah niat, bukan talbiyahnya. Dan disampaikan bahwa amalan haji yang paling afdal adalah al-ajju. Al-ajju itu apa? Membaca talbiyah dengan suara keras. Kemudian dianjurkan tidak menambah kalimat lain, tapi jika ditambah boleh saja. Misalnya ditambah dengan sholawat, itu boleh ya, tidak ada masalah. Kapan menghentikan talbiyah? Menurut mazhab Maliki, seseorang hendaknya menghentikan bacaan talbiyah apabila sudah mulai bertawaf. Dia memulai talbiyah lagi sesudah selesai sa'i, lalu menghentikannya lagi apabila matahari telah condong ke barat pada hari Arafah. Ini demi mengamalkan athar yang diriwayatkan dari Ali dan Ummu Salamah bahwa
keduanya bertalbiyah sampai matahari condong ke barat pada hari Arafah. Jadi pada tanggal 9 itu ya, pada hari Arafah. Kemudian menurut jumhur, selain mazhab Maliki, talbiyah dihentikan ketika memulai melemparkan kerikil pertama ke jumrah Aqabah pada hari Id. Karena Nabi SAW dulu terus-menerus bertalbiyah sampai beliau mulai melempar jumrah ini. Alasan lainnya karena dengan melempar ini pelaksana haji bertahallul. Jadi kalau ini setelah melempar jumrah yang pertama, yaitu pada hari Id, pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan alasan lainnya karena setelah melontar jumrah yang pertama itu, maka seorang yang berhaji sudah boleh bertahallul ya, tahallul awal. Kemudian hal ini berlaku menurut mazhab Hanafi, dia melempar sebelum mencukur rambutnya. Jika dia mencukur dulu sebelum melempar, saat itulah dia menghentikan talbiyah, karena talbiyah tidak dianjurkan sesudah tahallul. Adapun bagi pelaksana umroh, dia menghentikan talbiyah ketika sudah mulai bertawaf. Tapi kembali lagi bahwa selama kita menunaikan ibadah haji, kita perbanyak talbiyah. Kemudian kapan mulai berhenti bertalbiyah? Ya, kalau menurut jumhur, mayoritas setelah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau menurut mazhab Maliki, ya pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah itu ketika matahari mulai condong ke barat. Allahu a'lam bishawab.